watch hentai all the time with my soul is tormented by succubus, policies, pencil dripping from the way I spit, fell in love with this. Oke, selamat malam untuk Raikuja Sensei dan Yama-chan nih. Iya, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabar kalian berdua nih? Baik. Baik-baik. Kita sempat problem ya waktu kemarin tuh. Problemnya sangat-sangat parah. Oh iya, Astaga. maaf. Itu kenapa bisa ya problem kayak gitu ya? Lupa tanggal loh. Oh iya, karena kami memiliki kesibukan yang cukup padat waktu kemarin-kemarin. Iya, makanya. Makanya kemarin Sampai- tuh aku kaget sebenarnya. Kok ini tiba-tiba ngechat kan tanggal berapa ini? Padahal udah lewat dari deadline gitu kan. Ya udahlah. Untung masih bisa sekarang. Gak apa-apa. Maaf kamu. Sebelum masuk ke momennya atau pertanyaannya, seperti biasa kayak di channelku ini itu harus perkenalan dulu. Kenapa? Karena beberapa orang mungkin gak ada yang tahu siapa itu Raikuja Sensei dan Naruyama nih, siapa nih. Coba perkenalan dulu nih. Mulai dari siapa nih? Dari siapa? Kita mulai dari Sensei dulu deh. Oke. Baiklah, namaku Tomomi Raikuja. Panggil saja Raikuja Sensei. Umurku 23 tahun. Dan aku seorang guru. Oke. Lalu, ya mungkin itu saja untuk saat ini. Oke, kita lanjut aja langsung ya ke Yama-chan nih. Soalnya agak menarik nih Yama-chan nih kalau perkenalan. Hehehe. Ya, jadi namaku Naruyama Yatsui. Aku umur 17 tahun. Aku seorang gamer dan juga bocah. Oke. Umur tadi berapa? 17. Wah, kita beda setahun ternyata ya. Oh, itu setahun. 18 permanen. Oh, oke, kakak. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya. Kesan pertama nih, kalian berdua jadi VTuber itu apa? Mulai dari Sensei dulu deh. Oh, kesan pertama tuh sangat gugup dan bahkan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Rasanya sangat berbeda ketika tampil di depan murid-murid. Aku pernah merasakan itu, tapi rasanya benar-benar beda ketika menjadi VTuber ya. Benar sekali itu. Saya merasakan hal itu juga. Seperti nampaknya kalau misalkan presentasi di depan murid-murid itu berbeda daripada di depan kamera. Ya, saya setuju dengan Sensei. Ya. Oke, sangat menarik untuk kesan pertamanya ya. Coba nih, Yama-chan. Kesan pertamanya apa nih? Kesan pertamanya saya masih gugup juga. Nggak tahu harus ngapain tuh nih. Tapi ya mama orangnya bodo amatan, jadi ya mau jelek ya mau jangan gimana ya pokoknya tampil aja. Ya mama gitu. Oh, berarti Yama ini tercenderung orang yang benar-benar nggak peduli lah ya. Yang penting apa yang gua lakuin, ya udah itu gua yang lakuin gitu. Iya. Suka prinsip kayak gitu. Soalnya mirip-mirip. Kayak ya bodo amat lah mau ngapain juga. Soalnya kayak awal debut juga aku tuh kayak gitu sebenarnya. Ya bodo amat sih, ya mau terkenal mau kagak, yang penting sesuka hati lah membuat konten lah. Mau itu dihujat atau apa gitu ya, bodo amat lah. Bagus. Tetap membuat konten walau sepi. Bener, bagus banget. Nih Yama nih, keren sih. Favorit lah, bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Keluh kesah nih, kalian jadi VTuber. Dari Yama dulu deh. Oke. Capek. Yang ngedit. Apa? Loh, kirain Sensei yang edit atau Aduh, dua-duanya. Oh, Ya kan dua-duanya. Sensei? Iya, dua-duanya. aturan Yama mah tiduran aja udah, main game. Sensei aja yang Oh iya, siap. Hei, enggak tidak boleh seperti itu ya. bercanda Sensei. Galak nih Sensei mah. Iya. Emang Sensei itu Sensei itu enggak galak sebenarnya. Sensei itu cinta.
Mm-mm. Berarti dari Yama sendiri itu capek lah ya ngedit terus capek buat konten gitu ya. Itu udah termasuk wajar sih. Dibilang wajar sih emang ya wajar itu. Semua VTuber pasti ya capek ngedit. Kalau misalkan itu indie ya, kita kan indie nih. Kayak Iya, apa tuh sendiri gitu. Ya capek bener-bener capek. solo. Hidup solo ya. Kita berdua. Oh iya, kalian berdua ya? Salah saya. Tapi tetap aja capek. Iya juga sih, bener juga ya. Oke, Ada berantem lagi. jangan gitu dong. Sensei sama Nah, ini jangan berantem dulu lah. Jangan berantem. Tadi sebelum rekaman udah berantem aja. Hai, nasai. Aduh, emang murid dan guru yang sangat-sangat menarik ya. Oke, untuk sensei ini, keluh kesahnya apa? Apa sama? Ya sama, tapi ada lain. Oke. Bedanya apa? Membujuk bocah ini. Benar-benar. Yama berarti cenderung malas ya. Iya, sangat malas. Ah. Yang lebih banyak edit tuh aku. Oh, jadi gitu. Yama iya, jangan kamu dibocorin. ini, astaga. Gimana kalau kita main game aja berdua? Oh, boleh. Oke, boleh. Kalau dia mah, ya mama semangat. Maju paling depan. Yama ini. Join soal aja nggak bisa. Udah. Makin lama ribut nanti kalian, bahaya nih. Hai. Oh ya, sebelum itu kalian boleh berkata kasar di channelku ini. Channelku ini orangnya gimana ya? Santai aja. Oh, gitu ya. Enggak berani. Nggak berani. Nanti dimarahin sensei. Ih, jangan. Kalau ada saya jangan jangan toksik lah ya, bahaya. Aku mau memantau. Aduh. Capek sensei dipantau sama guru tuh. Ya, aku juga lelah memantau murid, apalagi seperti Nat. Aduh. Yang senseinya sedih kan gitu. Tahu ya, kenapa ya kalau misalkan lelah ya? Kenapa sering mantau murid ya Yama ya? Kita kan gak ngapa-ngapain ya. Iya, Ngapain dipantau? kalian ini bersekongkol. Baik, aku mengerti. Baik lah. Kalian kali ini yang menang. Oh, akhirnya murid menang ya. Soalnya guru terus yang menang, heran. Oke. Begitulah. Oke, kita lanjut. Makin lama makin berantem kalian berdua nanti. Bahaya. Oke. VTuber atau YouTuber panutan kalian yang menjadi inspirasi kalian untuk menjadi VTubernya siapa nih? Malu. Iya, ini malu Dusyo. Gak apa. Iya, ini malu Gak apa. nyebutinnya. Orang lain nyebutin kok, santai aja. Malu. Satu aja, salah satunya aja. Siapa sensei namanya? Dusyo. Eto. Sensei bantuin. Baik. Aku juga sedang berpikir. Ini malu lah ya, nggak apa-apa kayak ini. Gak apa-apa. Ini sedang menunggu nih. Siapa nih? Apakah sama gitu panutannya atau berbeda daripada yang lain? Ya, dibilang sama. Ya nggak tahu sih soalnya ya. Tapi kami berdua pokoknya punya panutan yang sama. Ya, Punya panutan yang sama. kalian panutannya siapa? Satu aja. Yang Kurovoid. Iya. Kurovoid ya. Kurovoid emang ya dia ngebantuin juga sih. Ngebantuin aku jadi VTuber juga dia. Bagus. Bener berbeda berarti ya. Rata-rata Andia Dinata sih. Ya pasti itu ya. Ya kami yakin. Rata-rata Andina. Kami- Kalau misalkan Kurovoid itu jarang. Kalau misalkan Kurovoid itu lebih ke membantu lah, memberikan informasi menjadi VTuber itu bagaimana. Aku juga Iya. tahu VTuber itu dari Kurovoid. Kalau di Viroidnya ya, di bagian karakter ya. Kalau misalkan di bagian VTuber ya, itu dari Ami Yamato. Kalian berdua tahu Ami Yamato? Tahu nggak sensei?
Oh, oh, oh. Tidak, kami tidak mengetahuinya. Ami Yamato itu adalah Iya. VTuber yang tinggal di US atau di Amerika mungkin ya, aku lupa inget gitu. Itu dari Jepang, cuma tinggalnya di luar Jepang, dan dia itu dari 2011 VTuber. Oh, oh, sugoi. Nah, iya aku tertarik sama dia. Cuma untuk karakternya itu dari Kurofoid, soalnya wah mantap lah Kurofoid. Ternyata kalian apa? panutannya Kurofoid ya. Oke, bagus. Bagus. Gak usah malu-malu lah. Kurofoid dia ini kok orangnya humble juga. Sering juga datang ke live gitu. Oh, ramah. Ramah banget orangnya. Dia juga Ya, orangnya baik dan suka ngasih informasi tentang virtual YouTuber atau konten-konten. Jadi kalau misalkan kalian bingung atau apa, jangan segan-segan buat nanya ke Kurofoid. Dia bakal ya mungkin kasih tahu gitu beberapa informasi. iya di komen aja suka di itu kok, suka dibales. Sip, bagus. Teruskan itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana tanggapan kalian tentang konten VTuber sekarang nih? Oh, mulai dari siapa nih? Dari siapa? Oke, kita mulai dari Sensei dulu nih. Kan Sensei ibaratkan lebih ke guru nih. Mungkin ada beberapa kata-kata yang menarik nih. Oke, kalau dari pandanganku tentang VTuber yang sekarang ya, kalau aku lihat sih lebih mengedepankan keimutan ya, dibandingkan isi konten itu sendiri. Menurutku begitu. Oh, Maaf saja ya. oh begitu Sensei ya? Menurutku itu hanya pendapat. Aku juga sebenarnya sependapat sama Sensei. Oh, Kayak rata-rata ya VTuber baru itu mementingkan dia yang penting debut gitu. Yang penting debut, tidak memikirkan apa itu konten yang akan dia bawakan. Dan ujung-ujungnya itu dia itu akan ngestak di bagian situ-situ aja. Dan akhirnya dia hiatus dan hilang entah kemana. banyak sekali yang seperti itu, Iya. tiba-tiba hilang. Benar. Aku setuju sama saya. Cuma kalian semua kalau misalkan nonton ini terus nyerang tiba-tiba, wah, aku serang balik kalian ya. Tidak menerima kenyataan. Rata-rata banyak yang nyerang aku loh Sensei. Setelah kayak Oh, kenapa? beberapa hari yang lalu kayak aku podcast gitu ya, ada beberapa kata yang tidak mau diterima oleh penonton itu, kayak ngerosting di Facebook gitu. Kayak ini Oh, kata-katanya nggak bener nih atau gimana nih. Loh, sedangkan kayak aku ini sebenarnya bener-bener membicarakan apa yang dunia VTuber ini alami gitu. Kayak misalkan VTuber baru yang Sensei bilang tadi, yang nggak memikirkan konten atau apa gitu, yang penting imut gitu, itu juga iya, bener itu. Jadi kalian semua ini ya akui aja lah, bukan masalah kita nggak suka sama VTuber Indonesia atau nggak menerima apapun VTuber baru gitu, bukan. Kita tuh cuma kayak melihat perkembangan konten-konten VTuber yang baru itu ya begitu-begitu aja, nggak ada yang baru sama sekali. Ujung-ujungnya cuma live stream gaming, ya itu wajar sih karena mereka bisa. Kalau misalkan yang baru-baru itu kayak ya itu aja gitu, sampai ngikutin atau apa gitu, entahlah itu gimana. Tanggapan kalian aja lah ya. Oke, terima kasih Sensei, tanggapannya sangat bagus. Oke, untuk Yama mungkin ada yang berbeda nih atau gimana nih? Atau mau ngerosting? beda. Boleh ngerosting. Oh gitu ya? Enggak, kalau yang musik tentang itu sekarang. Oh, gimana ya? Gimana Sensei? Ayo jawab saja kamu ini. Kan tahu sendiri aku nggak bisa presentasi. Oke. Ayo dicoba. Oke. Kalau Yama nggak bisa presentasi, berikan satu kata aja untuk VTuber yang baru. Yang baru ya? Kalau menurut Yama sih, VTuber yang baru, maaf ya, yang baru-baru ini apa namanya? Emang ada sama sih. Yang penting imut gitu. Jadi sing penting kawaii gitu. Yang sekarang tuh gitu. Sing penting kawaii jadi. Jowo yo. Terus iya. Oke. Yang penting kawaii. Oke.
Sama sih. Oke, kita terima saja pendapat kalian berdua. Emang bener sih. Jadi kalian yang pada nonton podcast ini jangan terlalu mengambil hati ya. Kita ini hanya berpendapat saja. Apa yang kita lihat itu yang kita tanggapi. Jadi kalian itu bebas beranggapan seperti apa gitu untuk VTuber yang baru. Jadi ya terserah kalian mau roasting silakan. Tapi ya terima konsekuensinya gitu kalau ngerosting di channel ini. Oke. Oke, kita lanjut. Ya macan itu kan gamers nih ya. Oke, kalau Raikuja Sensei Oh, aku memberikan edukasi. berikan edukasi ya. Apakah Raikuja Sensei juga ikut bermain games atau Tidak, aku tidak mengikut main game kecuali ada hal yang bisa aku mainkan, aku akan Oke, memainkannya. berarti ini games ini lebih ke Yama ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan untuk Yama aja berarti. Oke, Yama Yama kan gamers nih. Apa aja game kesukaan Yama dan game yang nggak disukai Yama? Mau PC, mau mobile, terserah. Yang suka dulu deh. Yang suka. Yes. Oh, suka main yang disuka ya. Enggak, belum ini apa namanya? Yang disukai belum tentu dimainin juga. Pokoknya suka. Oh, akhirnya story, Torang online, Genshin. Oke. Apa lagi ya? Oh, apa sih namanya? Sensei yang kemarin kita lihat itu. Apa lo? Sensei nggak tahu ya. Ya juga sih. Ragnarok. Oke. Pokoknya yang RPG suka lah sama yang teka-teki, tapi nggak terlalu susah teka-tekinya. Oke, berarti untuk Yama sendiri itu suka genre game RPG ya, RPG or MMORPG gitu ya, atau misteri. Iya atau nggak terlalu suka itu, yang suka game misteri itu Sensei. Aku nggak terlalu suka sih. Terus itu suka yang simulator juga, kayak Schoolgirl Simulator gitu. Sekolah yang gitu. Oke, berarti lebih ke RPG dan simulator ya. Untuk shooting atau FPS itu Yama suka. Apa? Syuting, tembak-tembakan Yes, kah? tembak-tembakan. Suka sih, cuman agak males mainnya. Oke. Berarti untuk Yama sendiri dominan main game di PC atau di Android? Android. Oke. Untuk Android berarti Toram ya. Toram, Ragnarok, Genshin. Takemiya, Genshin mah enggak di itu. Oke. Berarti Yama ini pernah main Toram ya. Aku juga pernah main Toram waktu itu. Aku main Toram itu Seru ya? bener seru sih, cuma aku bosan orangnya. Kayak kalau misalkan gamenya itu aja itu bosan aku. Soalnya aku suka RPG, cuma RPG lebih ke ada PvP-nya. PvP. Jadi kalau misalkan Toram itu kan belum ada PvP ya waktu itu ya. Kalau sekarang ada nggak? Gak tahu, udah nggak main, udah lama nggak main. Oke, berarti sekarang hitungannya aja belum ada PvP lah ya. Ya mungkin ya, anggap aja dulu lah. Kalau misalkan belum ada PvP itu aku bosen orang, kayak ngapain sih cuma grinding doang, muter-muter naikin level atau gimana gitu, bosen gitu kan. Harus ada battle ya atau gimana gitu, battle sama job lain atau gimana gitu. Itu menurutku bagus, kayak Dragon Nest atau semacam itulah. Itu menarik karena mengundang adrenalin untuk kita emosi atau enggaknya main game itu. Kalau misalnya kayak main Toram tuh kayak main santainya aja sih. Kalau dibilang santai sih nggak santai-santai juga sih. Emang ada susah-susahnya juga sih itu main game itu tuh. Nemuin jalan terutama. Susah banget. Aku nge-stuck di level 50 waktu itu. Level 50 habis itu udah aku nggak main lagi. Soalnya sepi, nggak ada teman main juga waktu itu. Oke. Gitu ya. Apakah Yama suka main game horor? Suka. Jujur saja ya, Ma. Sebenarnya suka tapi takut. Suka tapi takut ya. Takut akan hal jump scare ya. Iya. Oke, itu wajar sih kalau misalkan jump scare. Aku juga sebenarnya takut jump scare. Aku takut jump scare dan
nggak pernah mau mainin game horor. Waktu itu aku Ya. main game horor, rekam game horor aku waktu itu. Nama gamenya tuh Oh. The Witch House MV kalau nggak salah. The Witch House MV itu di PC. Jadi Oke. itu game 2 dimensi yang horor, tapi aku lanjutin lagi tuh cuma part 1 aja, belum aku lanjutin lagi. Soalnya setiap stage atau setiap jalannya itu ada jump scare. Parah banget sih. Wow, setiap jalan dong. Ya, setiap jalan itu jump scare. Parah sih itu. Jadi Bis- ya itu. bisa mecahin berapa HP tuh? Waktu itu aku ngebanting iPad sih. Oh, iPad. Ya gitulah pokoknya. Sedih juga sih kalau dibanting itu. Oke. Untuk Yama suka game horor cuma takut ya, dan cenderung suka RPG dan simulasi. Untuk Sensei sendiri itu nggak suka game ya. Aku hanya suka game misteri. Game misteri berarti game misteri lebih ke misteri apa nih? Kayak Iya, kayak Walking Dead. itu apa namanya, yang escape room atau Oke. apa itu namanya? Memecahkan misteri detektif begitu. Oke, berarti yang game-game di Facebook tuh ada tuh yang detektif itu tuh. Lupa tuh. Yang nyari-nyari barang. Apa ya namanya? Lupa Apa namanya. sih namanya? Iya ya, aku juga lupa. Ada. Lupa namanya. Iya. Ada. Oh, berarti Sensei itu lebih ke Kriminal case kah? Criminal Case. bukan ya? Iya, benar-benar Criminal Case. Oh iya, benar. Iya, benar. Berarti Sensei lebih ke Criminal Case kayak gitu ya. Iya. Oke. Tapi kan beberapa game itu misteri ada loh, kayak Walking Dead itu misterinya ada. Terus Oh, apalagi ya? Banyak lah pokoknya. Berarti oke. Aku sebenarnya pusing kalau sama misteri-misteri gitu. Misteri, teka-teki atau apapun itu. sangat menyenangkan bagiku. Soalnya males mikir yang apa ya? Memikirkan sesuatu yang benar-benar misteri kayak gitu. Pusing. Kalau misalkan masalah strategi itu aku paling bisa. Betul. Strategi untuk menang kah, strategi untuk menyerang musuh kah, atau apapun itu pasti bisa. Kalau misalkan masalah misteri itu, aku nyerah deh. Ya, semua orang memiliki porsinya sendiri untuk bersenang-senang. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi Yama suka horor ya. Horornya horor apa nih? Game Waktu itu atau ya game. apapun itu. Film suka. Sebenarnya kalau Hagar lebih suka itu sih ceritanya. Ceritanya. Oke. Kayak novel gitu lebih oke, sukanya. Novel. Hmm. Untuk Sensei sendiri, Sensei suka horor kah? Tidak begitu. Tidak begitu suka ya. Apa itu hantu? Oh, berarti Sensei Aku tak peduli. ini cenderung tidak percaya dalam hal begitu ya? Percaya, tapi aku tak peduli. Oke. Peduli dengan pelajaran saja mungkin ya Sensei ini. Aku rasa begitu. Aku mau nanya tentang pelajaran nih. Mumpung kita nih berdua ini Yama sama aku nih pelajar gitu ya. Bisa dihitung pelajar lah walaupun aku bukan pelajar lagi gitu. Nanti aku mau nanya itu. Wah, ya lo sensei, kalau nggak bisa jawab awas. Enggak, bukan masalah itu. Bukan tentang pelajaran, tentang pengajaran atau macam-macam lah itu. Ya gitulah. Oh, baik. Oke. Kita lanjut ya. Untuk Raikuja Sensei dan Yamachan nih, berhubungan dengan virtual YouTuber, menurut kalian berdua nih, lebih enak dan efisien content creator atau live streaming? Sensei dulu deh. Tentu saja live streaming. Live streaming. Walaupun ya menghabiskan berapa ya? Mungkin lebih dari 10 botolan seharinya. Nggak gitu juga. Itu hanya istilah udah yo. Oke. Ya. Oke, berarti untuk kalian berdua tuh lebih efisien dan lebih menguntungkan itu live streaming. Iya, walaupun live tuh ya gitu ngos-ngosan. Oke. Iya. Tergantung orangnya juga sih. Kalau misalkan orangnya bisa live streaming, pasti dia memilih live streaming karena live streaming itu lebih cepat untuk mengejar jam tayang. Cuma menurut aku live streaming itu
susah untuk mencari viewers. Aku sendiri pernah waktu itu live streaming. Kemarin lebih tepatnya. Aku live streaming Genshin itu mentok-mentok itu aku yang ditonton itu 4 orang. Oh, Itu juga udah ya mencari viewer. Cuma aku sebenarnya jujur-jujuran aja, sebelum VTuber ini aku adalah streamer waktu itu. Wah, streamer. Streamer. Oh. Aku streamer itu di Omelet Arcade waktu itu. Kalau Apa itu? itu sejenis Twitch. Tahu Twitch? Enggak. Oke, seperti YouTube deh. Cuma ini tempatnya Oh. para streamer itu nge-live gitu. Oh iya, paham, paham. Oke. Itu waktu itu di sana. Di sana itu aku ngambil viewers itu lama banyak. Lumayan banyak. Pas aku pindah ke YouTube itu benar-benar sepi banget. Itu beda banget. Soalnya kayak YouTube itu kan luas ya. Dan untuk mencari penontonnya itu agak susah. Jadi ya terima aja lah. Soalnya ya gitulah. Jadi aku bukan nggak pernah sih. Kayak untuk live streaming itu lebih ke jarang aja. Aku lebih ke mengutamakan konten. Karena ya laptopnya bukan konten sih. Kayak podcast atau review atau apa gitu lah. Oke. Cukup menarik untuk jawaban Sensei dan Yama ya. Iya. Oke. Cuman emang benar viewer itu susah. Kemarin kami di live pertama yang nonton adalah 6 orang. Iya, 6 orang. Aku juga sempat nonton sih waktu itu. Oh, sempet nonton ternyata sih. Yes, aku sempat nonton waktu itu. Cuma nggak komen aku waktu itu. Sempat nonton cuma sekitar 4 atau 5 menit gitu. Oh, terima Jadi kasih. gitu ya, udah. Terima kasih. Ya, sama-sama, soalnya aku tertarik banget. Kayak mendengar kalian berdua dalam satu frame gitu. Dan untuk kayak perkenalannya aja kayak, ini keren juga nih. Kayak suaranya itu lebih utama tuh kayak kalian berdua tuh suaranya lebih ke kayak aktor anime gitu. Oh, benarkah? Yes. Benarkah? Bener. Kayak untuk Sensei sendiri itu kayak siapa ya namanya aktornya, lupa. Pokoknya Sensei dan Yama ini cenderung bener-bener mirip banget sama aktor-aktor dubbing Jepang gitu, aktor-aktor Jepang gitu. Kayak suara anime. Jadi kayak wah, suaranya mirip banget gitu loh, kayak bagus banget gitu. Apalagi Yama itu suaranya bener-bener mirip banget kayak loli di anime. Jadi gitulah, kayak loli Wah, makasih. kayak loli sifatnya lebih ke bodoh amat gitu. Emang aslinya gitu kok. Emang ya sih benar ya. Oke, kita lanjut. Menurut kalian nih, apakah VTuber Indonesia sudah berkembang? Dan menurut kalian bagaimana menanggapi problem di mana kalian ini sedang kalah saing dengan VTuber lain? Coba Sensei. Oh, baik. Kalau aku sendiri menghadapi problem tentang pesaing ya, kami memilih untuk membawa santai saja sih. Oke. Tidak usah terlalu pusing, lagi pula ini kan dunia hiburan. Dunia hiburan itu tidak hanya penonton saja yang harus terhibur, kita juga harus terhibur dengan apa yang kita bawakan. Betul banget, Sensei. Saya setuju. Tentang pesaing itu pasti dan wajar. Bahkan pesaing di dunia VTuber itu sudah sangat luas, apalagi yang ya bisa dibilang subscriber yang bikin insecure itu banyak sekali. Saya juga termasuk. Jadi oke, itu pasti dirasakan ya untuk pemula seperti kami. Jadi kami memilih untuk tidak membawa masalah ini terlalu pusing. Oke. Konten menyampaikan, ada yang melihatnya, kami sudah sangat senang. Ya. Oke. Mungkin untuk Yama juga sama jawabannya. Oke, untuk perkembangannya gimana nih? Apakah YouTube VTuber Indonesia ini sudah berkembang daripada tahun-tahun kemarin? Kalau disebut berkembang dari tahun kemarin sih, ya beberapa persen menurutku. Oke. Karena untuk konten sendiri mereka masih kurang ya menurutku. Oke.
Tapi mereka masih ada usaha, itu sudah sangat bagus. Usaha ini adalah termasuk perkembangan juga. Mhm. Oke, berarti untuk perkembangan di VTuber Indonesia ini sudah cukup berkembang ya, walaupun belum mencapai seperti kayak VTuber Jepang pada umumnya gitu ya. Ya. Oke, menarik. Oke, kita lanjut. Untuk Raikuja Sensei dan Yamachan nih, untuk kedepannya ada planning apa nih selain voice acting, dubbing, cover, education, gaming, dan storytelling? Apakah ada beberapa planning kedepannya selain konten-konten itu? Mungkin apa ya? Kalau untuk saat ini sih kayaknya belum dulu sih. Belum ya? Yes, karena kami ingin mengerjakan apa yang di depan mata dulu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin akan muncul ide selanjutnya. Oke. Ya. Oke. Berarti lebih tepatnya untuk fokus ke bagian voice acting, dubbing, cover, education, gaming, dan storytellingnya aja ya. Ya. Oke. Soalnya apa ya? Kalian berdua ini planningnya tuh sangat baik sih sebenarnya. Untuk penjadwalan kontennya, kayak untuk voice acting, terus dubbing, cover, education, itu tuh udah menurutku udah tertata banget sih. Jadi nggak bakal yang namanya berhenti di tengah jalan. Kalian berdua pasti bakal berkembang dengan cepat. Percaya, aku percaya dengan itu. Ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Yes. Kasih. Jadi semangat deh. Iya. Kenapa aku ngomong gitu? Karena beberapa VTuber ya yang planningnya sudah tertata rapi, itu cenderung dia benar-benar cepat berkembang. Terus Sensei sama Yama sendiri merasakan hal itu. Pasti terada. Dan aku sendiri kan udah nyentuh VTuber itu hampir 1 tahun. Aku itu dari April sebenarnya. Wow, Ya. udah lama ya? Ya, lumayan lama sekali. Dan untuk konten-kontennya itu aku cuma kayak gitu-gitu aja. Jadi ya aku itu sangat berat ya untuk berkembang lebih cepat. Ya, untuk kedepannya mungkin aku bakal lebih fokus ke podcast saja. Walaupun podcast ini menurutku kurang menarik penonton lah. Kalau menurutku ya, tergantung orang lain yang menontonnya sih. Cuma menurut orang lain, podcast yang aku bawakan ini itu katanya itu harus dipertahankan karena untuk pembawaannya sendiri itu menarik. Aku juga nggak tahu sih itu benar atau enggaknya. Ya. Iya, benar. Peyo. Oke. Terima kasih juga untuk Tomo dong. Raikuja Sensei. Aduh, maaf Sensei. Iya deh, gak apa-apa. Oke, kita lanjut nih. Untuk Raikuja Sensei dan Yamachan, ada pesan-pesan yang mau disampaikan, entah itu tentang konten, pertemanan, gaming, edukasi, atau lain-lainnya nih. Untuk Sensei sendiri nih, gimana Sensei? Ada pesan-pesan Kak? Pesan ya? Lebih Baik. tepatnya gini deh. Lebih simpel lah. Pesan-pesan untuk teman-teman VTuber yang baru debut atau ya, bisa diidentik baru netes lah kayak Sensei sendiri sama Yama nih. Pesan-pesannya apa nih? Oke, baik. Untukku, tolong untuk tidak berhenti di tengah jalan dan konsisten dengan apa yang dibawakan. Itu simple aja. Oke. Dan jangan lupa untuk menonjolkan ke apa itu namanya, kekhasan ya, ciri khas. Jangan lupa untuk menonjolkan itu. Itu sangat perlu di dunia apa namanya ini, entertainment. Ya. Di dunia hiburan lah. Aku belum selesai. Ya. Oke. Oh. Udah. Iya, itu saja dariku. Oke, untuk Sensei seperti itu aja. Dan untuk Yama gimana nih? Untuk gamers VTuber nih. Kalau nge-game tuh jangan ngegede-gedein bad word-nya, gedein skillnya dong. Dah gitu dong. Aku bad word.
Nggak, Iya, Cang. aku bad word sebenarnya. Aku orangnya bad word. Kalau gaming itu bad word. Cuma masalah skill mah jangan ditanya lah. Ya itu maksudnya. Jangan gede backward doang, skillnya. Nah, kita tahu. Bagus. Aku setuju itu. Aku orangnya bad word, cuma aku skill juga yang meningkat lah. Tapi sebenarnya walaupun skillnya mah cukup biasa aja sih. Haha. Astaga. Ini roastingan yang sangat baik ya. Saya sendiri kena roasting loh ini. Mantap. Gak apa-apa. Ya mah juga nggak roasting diri sendiri kok. Iya. Jadi untuk kalian, bukan untuk kalian, untuk penonton ini nanti kalau misalkan nonton itu harus main game itu nggak terlalu jangan bad word lah ya. Kalau mau bad word silakan, cuma disandingin dengan skill yang kalian punya itu loh. Percuma kalian bad word cuma skill itu nggak menonjol sama sekali. Oke. Yama main Mobile Legends gak Yama? Enggak. Aduh sayang sekali, padahal mau diajak mabar tuh biar bad word Mau bersama. mabar ya? Biar bad word Nggak bersama. mau banyak bocil. Loh, Yama aja bocil loh. Wah, parah nih bocil. Enggak. Bocil ngomong bocil gimana sih? Iya, gimana kan ya mau 17 tahun nggak bocil, suaranya doang bocil mah. Oke. Sebelum kita tutup, aku mau nanya ke Sensei nih. Sensei, Oh, menurut Sensei, cara yang ampuh untuk murid-murid supaya rajin belajar itu gimana sih? biasanya cara yang kulakukan pada Yama rajin belajar ya, membuat sebuah game dalam pelajaran. Oke. Dan pandangan Sensei sendiri untuk sekarang kan lebih ke pelajaran online lah ya. Kayak belajar itu online, terus itu ulangan online juga. Dan sekarang juga rata-rata ya pelajar-pelajar sekarang itu cenderung kayak bisa dibilang males kayak untuk Betul. belajar online itu. Kayak aku Nyindir. tunggu Yama. Tunggu dulu Yama. Tahan dulu, santai. Aku bukan ngerosting Yama nih. Santai. Aku tahu Yama pasti males. Iya emang. Oke. Itu pandangan Sensei sendiri nih. Untuk belajar online nih gimana nih? Sangat tidak efektif. Oke. Karena murid-murid cenderung bukannya belajar, tapi bermain game. Iya betul sih. Iya sih, benar juga sih. Dan untuk ulangannya juga pasti mereka curang sih. Ya, selain curang, pasti ya dibandingin game. Oke, kau sudah tahu. Oh, Oke, menurut Sensei sendiri tidak efisien ya. ya sangat. Tapi kita tidak bisa menyangkal hal itu karena kita tahu sendiri sekarang lagi pandemi banget ya, sekolah harus tutup gitu. Ya. Ya kita terima aja lah. Sayang sekali. Dan Sensei sendiri, menurut Sensei ini kan Sensei nih untuk ngajarnya gimana nih Sensei? Apakah lebih ribet daripada yang ngajar biasanya gitu atau gimana? Ya, sangat ribet. Oh, Misal nggak ada sinyal atau ya kalau di rumah kalau sama di sekolah beda ya Yes. kondisinya. Pasti kalau di rumah ini nih harus ini dulu ngerjain ini dulu ya lebih banyak. Pusing. aku pernah ngebantu ngajar juga Sensei, jadi merasakan hal itu. Oh, pernah bantu mengajar ya? Aku pernah bantu mengajar Oh, mengajar bahasa sih waktu itu. bahasa apa? Indonesia. Wow. Kayak bahasa Iya. baku gitu. Oh, iya. Itu juga penting. Ya, jadi untuk kayak ngajar di online itu lebih identik susah gitu. Soalnya kayak orang yang diajarin ini bisa curang, kayak menutupi kamera dengan gambar yang dia buat gitu, seolah-olah itu dia gitu. Nah, Dan betul orang sekali. lain itu bisa tidur gitu kan. Tapi sayang sekali tidak dengan kelas onlineku. Berarti Sensei sendiri itu cenderung lebih killer ya. Apakah Sensei killer? Ya, banget. Oh. Hmm. Yama, aku mau nanya dong. Ya,
Apa yang sensei lakuin kalau misalkan Yama tidak mengumpulkan tugas? Itu kena bongs ya, tuk gitu kepalanya pakai tangan, bong gitu. Nggak sakit sih, cuman ya demeknya nggak ngotak. Maksudnya gimana tuh apa nggak sakit tapi damage-nya nggak ngotak, gimana tuh maksudnya? Ya gimana ya, kayak kesindir aja gitu. Oh. Soalnya sensei itu ngapainnya itu. Oh, berarti sensei ini cenderung kalau misalkan ada orang atau ada murid yang tidak mengerjakan tugas, itu cenderung tidak maksudnya marah sih marah, cuma marahnya ke kata-kata yang menusuk gitu ya. Iya ya, gini, skill aja yang meningkat, skill game terus, skill belajarnya mana gitu. Oh. Gituin kayak emak. justru kalau sensei itu bisa dibilang itu ibu kedua kita loh. Iya emang. Nah, ya wajar. Ih, Wajar kalau misalkan Yama itu diomelin. Enggak, hai. itu sama sensei loh. Kalau sama aku beda lagi kalau diomelin. Oh, bagaimana aku dengan iya gimana? Kalau aku yang ngomelin. Diajak mabar kah? No. Kalau aku yang aku omelin tuh, kamu bebas mau ngerjain tugas atau enggak, tapi kamu tahu konsekuensinya apa ya. Minimal kamu tahu harus apa yang dilakuin. Kayak misalkan pulang sekolah itu harus ke ruangan aku dulu atau gimana gitu. Oh, Pasti pulang-pulang itu kayak sedih gitu atau gimana gitu. oh, Cenderung ceramah. ceramah ya, sama kayak sensei juga ceramah. Ih, Loh, justru kalau misalkan itu biar murid-murid ini cenderung memikirkan kedepannya tuh gimana. nah ya betul sekali. Kau ini, ah, ampun, Ayo loh, sini ada dua nih. enggak, Mau diomelin sensei atau aku nih? ampun. Kalau sensei mungkin gak ngehukum ya. Kalau misalkan aku mungkin ada sedikit hukuman. Mungkin berdiri. Aku juga Oh, menghukumnya. punya hukumnya juga. Apa tuh hukumannya? Iya. Ah, tanya saja pada Naru. Yama gimana hukumannya? Ya toh. Ini kan nanti misalnya ngasih tugas, nggak ngerjain kan? Nah, disuruh kerjain 2 kali lipat, ditambahin. Oh, berarti sensei sama kayak aku dong sensei. Kalau aku lebih ke Oh, kayak misalkan orang ini nggak ngerjain ya, aku suruh dia nulis kalimat yang dia kerjakan itu berkali-kali lipat. oh, berkali-kali lipat ya. Ya, mungkin 10 kali tulisan atau 10 kali gitu. Kayak Ringan banget, beda kayak sensei. Ih, 10 kali lipat loh. Emang nggak ringan itu? Itu ringan. enggak, soalnya aku dengar tadi 10 kali. Heh, Su- pengennya. Hih, Oh, berarti mau pindah guru atau gimana nih? nggak tahu. Kalau Sama aja tuh duanya, nggak tahu. kalau aku makan bebas, kalau mau main game silahkan gitu. Yang penting mah ikut belajar gitu. Asik. Oh ya, nggak kayak sensei. Nggak sensei bercanda. Baik. Apa? Oke. Oke, kita sudah sampai berapa menit ini? 43 menit ternyata kita untuk podcast ya. Oke. Ada yang mau di promosiin gak nih untuk sensei dan Yama nih? Oh, tentu saja. Bawashi channel. Channel. Jangan lupa subscribe. Sama lihat juga itu videonya. Jangan subscribe doang. Nama channelnya apa, Naru? Itu Tomoyama VTuber. Oke, udah segitu aja. Nggak ada promosi Ada lagi. kayak traktir gitu atau apa gitu. Nah iya itu. Jangan lupa traktir kami. Traktir Oyensart. Namanya ya sama kok, Tomoyama VTuber. Oke, nanti kalau misalkan itu nanti aku taruh di deskripsi aja ya. Nanti kalian kalian kirim aja ke aku ya linknya, link traktirnya. Oke. Untuk link YouTube-nya nggak usah. Hai. Untuk link YouTube-nya nggak usah. Aku udah subscribe kok. So, Wah, kami juga udah subscribe kok. kita kan saling subscribe. Sudah. Bagus. Oke. Kalian kalau misalkan nonton ini jangan lupa untuk subscribe,
Sensei dan Yama-chan ini. Jadi kalian tahu nanti kedepannya itu mereka berdua ini membuat apa? Lebih tepatnya kayak mereka ini akan membuat voice acting Jepang, Indonesia, Inggris gitu kan. Terus dubbing, cover lagu, gaming, education. Jadi kalau misalkan kalian suka semua itu, kalian kunjungi aja channel Tomo and Yama VTuber. Itu di situ udah ada 2 video ya? Ada 3. 3 video. Oh, yang ketiga aku belum lihat berarti. Ada 3 video. Disatuin kok. Oke, ada 3 video di sana. Nanti kalian juga bakal ngelihat konten-konten yang menarik seperti ya yang tadi gue sebutin. Ya itulah pokoknya. Jadi jangan lupa subscribe mereka berdua dan traktir juga mereka berdua ya. Kalau traktir gue sih nggak usah, nggak perlu juga sih. Terserah kalian traktir gue atau enggak gitu ya. Ya terserah kalian. Yang penting nih tamu gue aja nih yang di subscribe gitu. Oh, makasih. Makasih. Oke. Apalagi ya? Penutupan, kata-kata penutupan nih untuk penontonku nih yang cenderung kayak beberapa orang barbar dan beberapa orang yang soft gitu. Untuk Sensei dan Yama nih kata-katanya nih, kata-kata penutupan. Untuk Kata penutupan. Ya. Siapa dulu? Sensei dulu Nanti aku nyampah. Baik. Iya Sensei dulu. Oh iya ya. Kata-kata penutup ya. yes. Baik, kata-kata penutup dariku simpel aja. Bila kau menanam bunga mawar, maka akan tumbuh bunga mawar. Wah. Itu aja Sensei. Iya. Artinya apa? Sensei? Iya, artinya. Bila kau menanam suatu kebaikan, maka akan tumbuh kebaikan. Bila kau menanam suatu kemalasan, maka yang tumbuh juga kemalasan. Dengar Yama. Apapun. Kesinggir deh. Oke. Ini berlaku untuk semua orang, termasuk aku. Oke. Jadi, apabila kau ingin memetik buah kebahagiaan, maka siramlah dengan pupuk yang benar. Hai. Oke, Sensei. Terima kasih. Kata-katanya sangat-sangat menyentuh sekali ya, membuat saya semangat lagi membuat konten kedepannya. Oke, untuk Yama sendiri nih, kata-kata mutiara nih. Mungkin ada beberapa posisi gitu. Apa ya? Enggak pandai tapi bisa kayak. Yama juga bisa bijak tahu. Oh, Jadi boleh. bila belajar membosankan, anggap saja itu adalah dunia game. Oke. Ujian itu sebagai lawan gimana ya? Jadi pokoknya ujian itu jadiin aja itu anggap aja bos gitu di game kan. Kalau game-game biasanya ada bosnya kan. Nah, anggap aja itu. Nah, dah gitu doang. Berarti cenderung seperti inilah. Kalau misalkan Anda cenderung males belajar gitu ya, anggap saja itu pelajaran itu adalah game kalian ya, supaya kalian itu lebih semangat lagi untuk belajar. Jika itu ujian atau apapun itu anggap saja itu bos pertama kalian atau bos terakhir kalian, supaya kalian itu semangat lagi untuk melawan hal itu. Seperti itu ya. Oke. Untuk kata-kataku ini mungkin sedikit saja ya. Kalau misalkan orang lain bisa, kenapa harus aku? Oke, itu aja. Oke. Oke, terima kasih. Kenapa? Ada yang salah? Enggak, takut. Bener kan? Emang bener Kan? Kenapa orang lain bisa, kenapa harus kita gitu kan? Apalagi kalau misalkan ditunjuk gitu ya, ditunjuk di depan gitu. Apa yang kalian bicarakan? Enggak kan ya, Mak? Enggak. Sensei salah dengar, Sensei. Udah dengar. Kalau kupingnya ada di sana kok. Bukan saya yang ngomong, Sensei. Itu tuh Yama tuh. Baiklah, aku tidak ingin bertengkar sekarang. Nanti saja kita lanjutkan setelah podcast. Mantap. Iya. Oke, terima kasih untuk Tomo dan Tomo Sensei dan Yama-chan ya.
sudah datang di podcast kita. Podcast aku. Sebenarnya podcast kita sih. Cuma satu orang ini nggak datang. Bukan nggak datang sih, nggak aku kasih tahu. Oh, ada satu orang lagi ya? Aku MC. Satu lagi adikku. Oh, dengan adik ya? Wah, dengan adik, kakak adik. Adikku 15 tahun waktu itu. Wow, 15 tahun. Ya, Mungkin sekarang. namanya Michelle. Oh. Kalau kalian tahu yang rambutnya itu hitam, warna hitam pink. Oh, yang kemarin aku chat. Oh iya, yang di chat kemarin di Discord. Tahu. Itu orangnya. Adiknya. Iya. Aturan tadi sama dia, cuma aku nggak ngasih tahu. Mungkin kalau misalkan ini kedepannya adalah nanti kita kan bisa collab lagi gitu kan. Tinggal ya itulah pokoknya. Tentu. Oke, terima kasih Rekoja Sensei dan Yama-chan. Semoga kedepannya itu channel kalian itu lebih berkembang, bukan lebih sih, berkembang lebih cepat lah. Amin. Dan kedepannya kalian berdua itu lebih lebih menarik lagi lah untuk menarik penonton gitu. Aku tunggu itu. Kayak untuk konten voice actornya itu aku yang lebih tunggu tuh. Aku lebih tunggu itu. Soalnya aku mau Lebih nunggu apa tadi? voice acting. Iya itu kebetulan banget. Oh iya kebetulan kita lagi edit itu, Iya, lagi. Aku nunggu banget itu suka. Soalnya aku mau dengar suara kalian berdua di acting gitu. Iya, kebetulan lagi ngedit itu. Aduh. Oke, berarti Jadi semangat. kalian yang nonton ini jangan lupa subscribe mereka berdua ini, nanti ada video baru dari mereka berdua yaitu voice acting ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya ya, untuk kita berdua ya. Kita bertiga lebih tepatnya. Oke. Makasih ya udah undang kami. Sama-sama. Makasih. Aku nggak segan-segan. Seru banget. Aku nggak segan-segan untuk mengundang VTuber baru. Emang tujuan ngosat ini atau podcast ini adalah mengundang virtual VTuber yang baru debut atau baru launching, atau VTuber yang lama yang udah tenggelam sama VTuber yang baru itu aku undang supaya mereka ini lebih dikenal lagi di channelku ini atau di dunia luar gitu. Jadi ya, jadi aku wajar ngundang kalian berdua. Wow, mulia sekali ya. Oke. Aku suka. Jadi aku nggak terlalu mementingkan diriku sendiri untuk channel. Yang penting tamuku ini yang diundang ini lebih berkembang lagi. Wow. Apa deh? Terima kasih. Oke. Selamat jumpa di lain hari lagi ya untuk Rekoja Sensei dan Yama-chan ini. Bye bye. Ya.